meterai pada hati, seperti meterai pada lengan, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang kami, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Sekali lagi saya baca, taruhlah aku seperti meterai pada hati, seperti meterai pada lengan, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Bilangan pasal 8 ayat 6. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, terkhusus Pak Tunggu dan Jessica, saya tidak tahu, mungkin segar dan penonton kita kira-kira jatuh cinta berjuta rasanya. Kalau kamu masih berkasar orang, jatuh cinta berjuta rasanya. Biar siang, biar malam, terbayang wajahnya. Wajah ini sini banyak ukuran dalam bulan. Jatuh cinta berjuta rasanya. Biar hitam, biar putih, manislah nampaknya. Itu lagu jadul, tapi hampir semua orang yang menyadarkan semua orang bahwa cinta itu tidak pernah melihat apa, dan ukuran cinta itu tidak bisa diukur dari kriteria cara-cara berpikir manusia. Kalau saya katakan cinta itu adalah keluar dari hati, keluar dari pergumulan yang sedang. Oleh karena itu, kalau cinta bersumber dari refleksi yang seperti itu, pertanyaan saya bagi semua kita yang hadir sekarang, apakah cintamu masih sekuat cinta dulu? Kira musuh, kok kepe? Manang namula mulai no surah mulai menunggu. Kalau ada laki yang jatuh cinta berjuta rasanya, biar hitam biar putih, manislah nampaknya. Salah mudah-mudah syukur lagi. Baru juga Bapak Ibu dan istimewa. Lebih. Jujur Bapak Ibu dan Saudara, kenapa saya tanyakan ini mula? Rumah tangga kadang dibentuk dengan meneladani sikap rumah tangga yang sudah ada terlebih dahulu. Kalau rumah tangga yang dia lihat itu adalah rumah tangga yang kuat dan kokoh, rumah tangga yang saling menyayangi, rumah tangga yang saling menguatkan, maka kita berharap generasi yang berikut adalah generasi yang bisa mempertahankan keutuhan keluarga, keutuhan cinta, keutuhan sebuah komitmen dalam sebuah hidup rumah tangga. Kita harus realistis melihat sekarang. Banyak orang sudah mulai tidak sekuat dulu lagi mempertahankan sebuah rumah tangga. Sekarang ini rumah tangga bisa hancur, bisa pudar hanya karena nilai-nilai emosional. Dan ini tidak bisa dikontrol orang. Dan maaf, orang tua pun bisa tahu di sini. Pertama, sadari, bukan kamu yang memilih menantu dan elak, tapi mereka lah yang memutuskan itu. Seharusnya kita harus biarkan cinta itu tertanam terus. Tapi kenapa lagi-lagi ada orang tua mau intervensi? Sengaja saya ambil naksi bagi saudara berdua ini, mereka ini sama-sama 10 yang sudah bersama-sama di gereja ini pacaran 1 tahun, setelah lama saling melihat, saling memandang, tanpa berkata-kata lalu memutuskan itu. Sekarang ada di hadapan. Terkadang kebersamaan apa yang sudah dilihat selama itu ketika dia putuskan itu untuk memasuki sebuah rumah tangga hanya karena sebuah gangguan itu bisa pudar. Tinggallah memainkan anak karena ini tak cocok. Sekali lagi saya mohon kepada setiap orang tua yang hadir di sini, jangan campuri urusan keluarga anak kamu. Tidak ada urusanmu di sini. Makanya sengaja saya ambil ini mau mengenai
bawah sini. Lalu semua kita menghantar di sini. Kita menjadi saksinya, kita menjadi orang-orang yang harus menjalankan itu, dan kita harus menjadi orang-orang yang harus mengawal mendoakan ini secara terus-menerus. Maka makna sebuah pernikahan bukan hanya ketika dua orang dipersatukan, tapi ini semata harus menjadi rasa hormat kepada sebuah janji. Walau hok dobi ibadah, hok dobi janji, kredibilitas seseorang akan diukur seberapa dalam dia memperjuangkan, mempertahankan janji yang sudah dikatakan. Identitas dan jati diri seseorang akan dibangun dalam sini. Maka tolong siapapun kita yang sudah berjanji, jangan gampang menjadi orang yang kendor dengan janji dan keputusan. Maka bagi saudara berdua yang pertama ini, kamu yang berjanji di hadapan Allah, maka janjimu ini hormati. Janjimu ini adalah janji yang harus kau jaga dan pertahankan, harus kamu rawat secara terus-menerus. Maka saudara melalui donasi yang pertama kita dia hidup berumah tangga, hidup yang penuh dengan komitmen dan kesetiaan. Relasi akan dibangun menjadi relasi yang semakin kuat ketika masing-masing memiliki komitmen dan kesetiaan yang luar biasa terhadap relasi. Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada hidup tanpa persoalan, tidak ada rumah tangga tanpa benturan-benturan. Maka jangan pernah berdoa biar badai hilang dari kehidupan. Tapi yang perlu kamu doakan adalah bagaimana kamu kuat menghadapi badai. Maka saudara, dalam pastoral juga kemarin saya ajak mereka berdua berpikir, menikah itu adalah membuat orang yang saya cintai itu menjadi orang yang semakin bermakna dan semakin hebat. Dimanapun relasi dibangun, jangan berpikir relasi itu hanya relasi yang menguntungkanmu. Berrelasi bukan soal untung rugi. Membangun komitmen bukan soal untung rugi, menyesalkan atau mengecewakan. Tapi berrelasi itu adalah mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup, menjadi orang yang bisa, menjadi orang yang menguatkan, orang yang saya cintai, orang yang saya bangun komunikasi itu semakin kuat. Idolakan Nina Mardoa. Unang Mardoa kohon adalah di kebutuhanmu. Jangan bangun relasi hanya berdasarkan kepuasan, keinginan, dan nafsu. Apa lagi menikah? Tapi menikah itu adalah bagaimana kita hidup dalam kehidupan ini mempertaruhkan cinta yang sudah ada, kekuatan yang ada di dalam diri kita itu, sehingga itu mengalir dan menguatkan orang lain dalam segala keadaan. Karena suku-suku naik itu kita sendiri. Tuhan dalam hebat doa koni inatan. Lam jabodoh koni amatan. Kita evaluasi maksud. Makanya saya bilang sama si Tenggolan ini, lo coba doa berubah. Harus ini. Kayak kuat tahu nggak saya. Kira kalau lagi bantu pakai alam, ini pakai mau doa. Asal tapi alam hidup kamu ini adalah hidup. Esensi kualitas diri yang saya perjuangkan. Makanya mencintai bukan soal gelar, mencintai bukan soal latar belakang, tapi mencintai adalah soal hati. Maka firman ini berkata, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Budaya kuno mengenal namanya meterai atau mereka sebut dengan hotam. Hotam itu adalah yang dilingkarkan di leher atau di cincin atau sekarang mungkin di gelang.
Sekarang Jessica, hutangmu ada sama siapa? Pertemuan hutangmu nakaraimu ada sama Jessica. Yang bisa menunda itu hanya pemiliknya. Itu sebabnya ini adalah pertaruhan yang kuat dalam rangka membangun sebuah relasi. Apalagi yang namanya rumah tangga. Saya sudah katakan tadi, hidup tanpa benturan itu bukan hidup. Keluarga tanpa masalah itu bukan keluarga. Tapi bagaimana keluarga menghadapi itu dengan hormat yang dia menerangkan dengan kata cinta itu tadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau sudah dimeteraikan dengan cara seperti ini, buatlah, jagalah, rawatlah. Cinta itu bukan karena apa yang saya mau harap, tapi cinta itu bagaimana saya menghadirkan sebuah kekuatan. Itu nama siharoman. Ayam gopek orang yang celumino tuh yang manipulatif ini. Orang boleh keluar yang pos keluar itu. Tapi belum pulang mereka. Rumah tangga nggak boleh begitu, berrelasi nggak boleh begitu. Tapi bagaimana saya dengan kekuatan cinta yang sudah dimeteraikan itu? Saya harus menghadirkan yang terbaik. Makanya lihat dibuat di sini anak Rominya. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan tinggi seperti dunia orang mati. Maut, kematian pasti datang dengan segala kekuatannya. Tapi orang yang ada di dalam cinta, kematian bahkan maut sekalipun tidak akan bisa merenggut cinta itu. Makanya ini cinta akan diuji oleh setiap masalah benturan yang ada dalam hidup. Itu makanya dia yang berumah tangga suami istri makin tua bisa makin mirip. Aku sudah mulai siapa yang kerja, ini nata. Kalau mirip orang kedua, anak-anak soal luar biasa, anak soal biasa ini. Ini adalah soal kualitas hati, soal kualitas diri, kualitas dari otoritas diri yang kuat. Sehingga dengan cinta itu berbagai benturan sudah dilakukan. Maka tolong, kalau ada masalah, jangan pernah hindari masalah. Hidup akan masuk akal, mulai rumah tangga, boy masih kamu. Bisa kamu, ada usaha, dan boy masih betul minggu. Sejak itu, makanya saya bilang sama mereka, tolong, tahu boleh sakit hati. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah sakit hati. Yusuf Majullah, walau haksi rohan, untuk yang tembus. Walau haksi rohan tua antar, tunggu biar kami. Ayah tunggu biar boleh biar jauh. Tunggu bisa jauh kamu. Ayah tunggu biar kau anak pulang. Kan itu, itu pada orang yang kekuatan cinta ini hebat, mau kematian sendiri bukan akan bisa ngambil. Ada sebuah kisah, seorang suami yang sudah penyakit diabetes. Dan memang selama hidupnya mereka datang dari bangsa dan budaya yang berbeda. Tapi saat kritis penyakitnya itu, dia sungguh merasakan bagaimana istrinya itu adalah istri yang hebat bagi hidupnya. Kemudian di sela-sela istirahatnya di rumah sakit itu, dia tulis beberapa pesan. Karena beberapa bulan kemudian mereka akan ulang tahun pernikahan. Dan mungkin si suami ini merasa hidupnya tidak akan sampai lagi di sini. Lalu dia tuliskan, yang pertama, bunga sudah dipesan dari si lalu, saya sudah lunas. Yang kedua, jaga manamu agar ada temannya pasti ulang tahun ini. Sebab biasanya ketika hari berganti,
setiap tahun saya akan mencium kening mamaku, pertanda cinta saya kepada dia. Tolong jangan lupakan itu, gantikan Bapak untuk itu. Yang ketiga, kue ulang tahun juga sudah saya pesan, sudah saya beli. Terakhir, hadiah ulang tahun sudah saya siapkan. Lalu itu sampai ke tangan beliau setelah bapaknya meninggal. Bayangkan, ketika ulang tahun pernikahan itu datang, inilah dibacakan sama putri. Si istri ini sangat terharu luar biasa. Jasadnya boleh mati, jasadnya boleh tidak ada, tapi kekuatan cinta itu adalah kekuatan yang menggairahkan dan menarik. Mulai harap datang, kalau dulu orang tak hidup, tak boleh kok coli no di harap datang. Alam memang di harap datang, dukung rumah tangga, rakar dalam masih kewatan anak kasih. Nah hidup tidak terluar. HP sebetulnya paneret kalau masalah. Ahamannya tuan Allah meluhut tangan di nata jemnan. Ada masalah? Ahaman masalah Allah meluhut tangan di nata jemnan. Asal kau nak nata lihat itu, itu masalah. Ya kan ini? Tidak bagaimana kita membangun ini. Oleh karena itu, jangan tuntut apa-apa. Di tengah-tengah berbagai persoalan ini. Tapi tabah, kalau kamu memang matang, kalau kamu memang sudah dewasa, kalau kamu memang sudah hebat, jangan tuntut apa-apa dari siapapun. Tunjukkan. Indonesia ku. Makanya pertaruhan cinta tidak akan pernah bisa diukur dengan nilai itu. Gimana? Saudara, mari kita koreksi. Antara hama huwa na bidul yang angkas yang benda-benda bohong Tuhan. Dua tu itu nabi angko rupa setara sama. Ada yang mulai dibuatnya. Artinya harus jangan tawarkan apa-apa, apapun. Makanya saya bilang sama Jessica ini kemarin, siapa yang dua yang gajinya lebih tinggi? Mau tak tetap mencintai juga gaji tak? Kalau mencintai yang enak-enak siapapun bisa. Tapi mampu tak mencintai ketika semua sudah ada? Makanya saya sanggup buat istri yang tetap setia sekaligus suaminya sudah bertahun-tahun dalam penyakit. Benda mulai dek, mulai kata, mana dek kemar copet-copet putih. Aku apa kali putih apa? Kalau mai pasok buka gas di sini aku apa lagi pasok putih pak? Pasok pakai dalam. Ini apa? Anak-anak nama perempuan ini kan banyak. Tapi ketika itu berjalan, tapi murid-murid yang baik kenapa tidak? Makanya saya bilang mereka itu. Mulai besok ketika menikah, rumahku adalah tempat rekreasi yang paling indah. Kaya buhay ng Daritis, buhay ng hiburan terindah di si Patugo. Buhay ng hiburan terindah di jalan si Jessica. Terakhir kali Jessica, terakhir di kesendirian namanya masukin rumah tangga. Kau nggak ada isi tipe mulai yang derek malah macam lagi rumah. Leleng masa lalu dapat mana bulan gue bilang tim susah orang lebar nah saya juga pada Dubai nama Silicon Valley panah di hong nama musuh apa yang kamu kan akan tak sohibat dari pun nama jago ada apa juga di sini pun rumah. Memang kenapa baik seperti apa? Ada oleh mana yang dia juga bapak pun tidak tahu. Yang mau saya biarkan mereka ini menjadi keluarga yang berjalan dalam wanita cintanya yang terbaik. Karena ini yang harus dikuatkan mereka. Lalu yang terakhir,
Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Lihat, ternyata cinta itu gambarannya bukan gambaran cinta dunia, tapi bagaimana nyala api cinta Tuhan yang bisa membakar semua dosa, penyelewengan, semuanya bisa terkalahkan. Ino na masihaholongan na ayat mo po masalah iba'y magmotomuhan si Roham sila sa ino. Sudah berhenti dengan rasa sakit hati. Karena gunanya. Ada yang usul namanya berkacikewan atau matay atau kira pala ito. Ang wow, kacikewan ko. Tanggigan ko. Nama nirigdan ko na unang siya. Ya, enggak begitu. Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan bumi, sehingga Dia menghargai. Aku pernah bisa mengucapkan kata gara-gara kalau orang dari sebelum ini orang pasti dikatakan kita sempurna. Lalu kita berdua atau dan Jessica dalam rumah tangga ini, apapun yang terjadi, cinta tidak boleh membunuh. Aja cici bisa. Apa yang lalu disitu? Saya mau cinta itu buat perahu. Apapun badai yang datang, maka mereka bersisa. Amen. Itu mata kata Yesus semua. Ibarat seperti segala hiduplah dengan cinta. Jangan tunduk kepada, tapi tebarkan